your grace, your mercy amazes me. Under your wings, shadow covers me. Promise of love, and my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Yes, Jesus. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering your promise of love, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. Whoa. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covers by your grace, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place
safe, forever safe. Salam buat jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini tanggal 22 Maret 2020, saya mengucap syukur oleh karena memiliki waktu untuk berkongsi firman Tuhan walaupun secara singkat melalui rekaman video ini, karena kita tidak diizinkan untuk mengadakan ibadah minggu di gereja oleh sebab-sebab tertentu yang tidak dapat kita elakkan. Firman Tuhan yang saya kongsikan untuk jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih terdapat dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Ayat yang 1 yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Pada pagi hari ini saya ingin membawa satu tema untuk kita jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 yang berbunyi, aman di tangan Tuhan. Tidak seorang pun yang ingin berjalan di lingkungan yang tidak aman. Di zaman perjanjian lama ada berbagai bentuk bahaya yang mengancam orang. Serangan bangsa-bangsa yang lebih kuat merupakan bentuk ketakutan yang dialami bangsa-bangsa yang lemah. Dalam lingkungan masyarakat Israel, selain ancaman bangsa sekitar, ada juga bentuk bahaya lain yang sangat ditakuti, seperti penyakit sampar, penyakit menular, yang setiap saat dapat meragut nyawa siapa saja. Untuk mengatasi semua ini, pemazmur memperoleh jaminan keamanan dari rasa takut di dalam Allah. Raja Daud menegaskan bahwa di dalam tangan Tuhan ada jaminan yang paling aman. Dalam perkongsian sedikit firman Tuhan ini, saya membawa 2 poin untuk kita renungkan, untuk kita lihat melalui teks Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini. Yang pertama, poin yang pertama, yaitu dalam tangan Tuhan ada tempat perlindungan yang aman. Dalam tangan Tuhan ada tempat perlindungan yang aman.
Mengapa Tuhan menjadi tempat pelindungan satu-satunya? Yang karena di samping Dia tidak ada Allah dan penyelamat yang benar. Karena di samping Dia tidak ada Allah dan penyelamat yang benar, yang terdapat di dalam Yesaya 45 ayat 5 yang berbunyi demikian, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Ini yang dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Umat Tuhan diingatkan bahwa hanya Tuhan yang dapat menciptakan keadilan. Dan Kores, raja dari bangsa penyembah berhala yang tidak mengenal Allah Israel, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Dan Tuhan sendiri yang memanggil, mengurapi, dan memimpin Kores untuk menaklukkan raja-raja dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa untuk memakai sesiapa saja. Seperti kekuasaannya atas terang dan gelap, Allah melalui Yesaya memberitahu umat Israel dan bangsa-bangsa bahwa Kores adalah alat di tangannya yang dipakai untuk kebesaran dan kemuliaannya. Tindakan penyelamat Allah itu ingin ditunjukkannya kepada semua bangsa di dunia. Dan yang karena Ia berjanji untuk memelihara kita yang percaya dan berharap kepadanya. Yang karena Ia berjanji untuk memelihara kita yang percaya dan berharap kepadanya. Terdapat dalam Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10 yang berkata demikian, Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan di dalam Mazmur 97 ayat 10. Mereka yang mengaku bahwa mereka mengasihi Tuhan akan diuji sampai sejauh mana mereka membenci kejahatan selama hidup di dunia. Saya ulangi sekali lagi. Mereka yang mengaku bahwa mereka mengasihi Tuhan akan diuji sampai sejauh mana mereka membenci kejahatan selama hidup di dunia. Orang percaya yang sungguh-sungguh dibaharui, dipersatukan dengan Kristus dan didiami oleh Roh Kudus akan mengasihi apa yang dikasihi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Saya ulangi sekali lagi. Orang percaya yang sungguh-sungguh dibaharui, dipersatukan dengan Kristus dan didiami oleh Roh Kudus akan mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hanya dalam tangan Tuhan ada tempat perlindungan yang aman. Poin yang kedua, persyaratan bagi mereka yang mendapat perlindungan Tuhan. Persyaratan pertama, duduk dalam lindungan Tuhan. Duduk berarti tidak bergerak ataupun beranjak dari Tuhan, yang terdapat dalam Hosea 7 ayat 13. Hosea 7 ayat 13 menyatakan, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Saya ulangi sekali lagi. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku.
Umat Israel memberontak terhadap Allah dengan menolak untuk berbalik kepadanya sebagai uknum yang dapat menolong mereka. Umat Israel memberontak terhadap Allah dengan menolak untuk berbalik kepadanya sebagai uknum yang dapat menolong mereka. Mereka merasa bahwa Mesir dan Asyur memberikan keamanan lebih baik daripada Tuhan Allah mereka. Israel mencari andalan yang bukan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, melainkan bergabung dengan bangsa-bangsa lain. Orang yang menggantikan Tuhan dengan ilah lain akan kehilangan dirinya, akan kehilangan keluarganya, dan akan kehilangan damai sejahtera Tuhan. Dan yang persyaratan kedua adalah bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam berarti memberi waktu bagi Tuhan dalam doa. Bermalam berarti memberi waktu bagi Tuhan dalam doa yang terdapat dalam firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Ayat yang ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat yang 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dan ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di sini Yesus memilih Petrus untuk memperoleh nasihat khusus. Ia menyuruh Petrus terus berwaspada serta terus berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada hari ini perkongsian firman Tuhan yang bertemakan aman di tangan Tuhan yang saya kongsikan untuk jemaat yang Tuhan kasihi. Semoga firman Tuhan menguatkan kita dan terus bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Saya percaya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang singkat di dalam video ini. Tuhan memberkati kita semua.